إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya menyebutkan, suatu ketika Imam Fudail bin Iyad berkata kepada seorang laki-laki, "Kam atat alik?" Berapa usia Anda? Mendengar tersebut, laki-laki tersebut pun menjawab, "Sittuna sana." Usia saya sudah 60 tahun. Imam Fudail mengatakan, "Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika tusiku an tablugh." Berarti Anda semenjak 60 tahun sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan hampir-hampir saja engkau akan sampai kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, laki tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Imam Fudail berkata, "Ta'lamu ma tafsiru?" Apakah engkau mengetahui tafsirnya? Laki tersebut mengatakan, "Fasirhu lana ya Aba Ali." Kalau begitu, tafsirkan, jelaskan kepada saya, wahai Abu Ali, kunyahnya beliau. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Qauluka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Perkataan Anda yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqulu anna lillahi abdun wa anna ilaihi raji'un. Perkataan Anda yang mengatakan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqulu anna lillahi abdun. Anda mengatakan bahwasanya saya adalah hamba Allah, saya adalah kepunyaan Allah, wa anna ilaihi raji'un, dan kepadanya saya dikembalikan. Berarti engkau mengakui bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau akan kembali kepada Allah. Faman 'alima bi annahu 'abdullah wa annahu ilaihi raji'un, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia adalah hamba Allah, dia akan dikembalikan kepada Allah, falya'lam bi annahu mawqufun, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima bi annahu mawqufun falya'lam bi annahu mas'ulun, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah, maka hendaknya dia mengetahui bahwasanya dia berdiri untuk ditanya, untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amalnya di dunia. Wa man 'alima bi annahu mas'ulun falyu'idda li su'ali jawab, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan ditanya, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya semenjak dari sekarang dia siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mendengar perkataan tersebut, laki tersebut terkejut, kemudian berkata kepada Imam Fudail, "Famal hilah?" Apa solusinya? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Al-Badari mengatakan, sepertinya laki-laki ini selama masa hidupnya dipenuhi dengan kelalaian, sehingga dia bertanya, "Malihilah, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Sekarang usia saya sudah 60 tahun, apa solusinya?" Kata Imam Fudail bin Iyad, "Tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Engkau perbaiki di sisa umurmu yang sekarang, niscaya kesalahanmu dan kemaksiatanmu di masa lampau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhita ma madha wa ma baqi. Akan tetapi apabila di sisa umurmu yang masa sekarang engkau pergunakan untuk kemaksiatan, untuk kelalaian, maka niscaya engkau akan diajab karena dosa-dosamu di masa sekarang dan di masa lampau.
Sidang Jumat yang berbahagia, dalam dialog yang singkat ini ada beberapa poin yang bisa untuk kita renungi. Yang pertama, Al-Imam Fudail bin Iyad mengingatkan kita bahwasanya kita semua sedang berjalan menuju sebuah pintu yang menghantarkan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Pintu tersebut adalah pintu kematian. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kematian bagi setiap muslim, bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena seorang penyair mengatakan, kullu bani unsa wa talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmudun. Setiap anak manusia, sepanjang apapun dia hidup di muka bumi ini, pasti suatu hari nanti akan merasakan yang namanya dipikul di atas keranda. Kematian adalah sebuah kepastian, oleh karenanya pertanyaan yang tepat bukan menanyakan kapan kematian itu akan datang, tapi pertanyaan yang tepat adalah apa yang kita siapkan untuk menyambut datangnya hari kematian itu. Kemudian oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, mata sa'atu qa'imah, kapan hari kiamat itu akan tegak, kapan akan berdiri? Maka Nabi SAW tidak mengatakan hari ini dan hari itu. Nabi mengatakan, wa ma'ala a'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu. Kematian adalah sebuah kepastian, maka yang harus kita persiapkan adalah bekal untuk menyambut datangnya hari kematian tersebut. Kemudian poin yang kedua, Imam Fudail bin Iyad mengatakan pada laki-laki tersebut, setelah mengetahui bahwasanya usianya 60 tahun, tusiku an tablugh, hampir saja engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalilkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'malu ummati ma baina 60 ila 70 fa aqalluhum ma yujizu dzalik. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang bisa melewati batasan tersebut. Akan tapi ini bukan berarti kita yang masih muda, umur 20, 30, 40 tahun bisa selamat, bisa aman dari kematian tersebut. Tidak ya. Bahkan para ulama mengatakan, dari Imam Al-Jauzi ya, beliau mengatakan, sebanyak yang saya ketahui lebih banyak orang yang muda meninggal daripada orang yang tua. Karena kematian itu la ya'rifu sinan wa la yatruku baban. Kematian itu tidak mengenal usia dan tidak mengetuk pintu. Fa idza jaa ajuluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang kepada mereka ajal mereka, maka ajal tersebut tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat meskipun hanya sesaat. Kemudian poin yang ketiga, beliau menjelaskan kepada laki-laki tersebut tentang makna dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena terkadang kita sering mengucapkan zikir dengan lisan, namun sayang kita tidak memahami maknanya. Padahal para ulama mengatakan zikir yang paling afdal adalah zikir yang diucapkan oleh lisan dan maknanya dihayati oleh hati. Insya Allah akan memberikan pengaruh yang luar biasa setiap kali kita mengucapkan zikir dan maknanya kita hayati dengan hati. Namun sayangnya lisan kita berzikir, hati kita lalai. Betapa banyak di antara kita yang sering mendengarkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diumumkan melalui pengeras speaker masjid, tetapi kita justru menyikapinya dengan tertawa terpingkal-pingkal dan yang lainnya. Oleh karena itu, beliau menjelaskan makna dari ucapan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah pengakuan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengetahui dia kembali kepada Allah, maka dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah, Zat yang Maha Besar, berdiri pada hari yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari menjadikan anak-anak kecil beruban. Saking dahsyatnya hari tersebut. Kita akan berdiri pada suatu hari yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Kita akan berdiri di mana malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain berdiri bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun
di antara mereka yang berani berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan ucapan yang benar yang mereka ucapkan. Kita akan berdiri di hari itu, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan berdiri, dia bukan berdiri begitu saja, namun dia berdiri untuk ditanya, untuk mempertanggungjawabkan setiap niatan, setiap ucapan, setiap perbuatan yang pernah ia lakukan di atas muka bumi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qimus shalah.